Shalom keluarga Saat Teduh yang saya sangat kasih dan hargai. Hari ini kita akan luangkan waktu dalam hadirat Allah untuk menimba sesuatu. Tidak akan pernah sia-sia orang yang masuk ke dalam hadiratnya. Saya sampaikan dulu kesaksian-kesaksian yang Anda telah kirimkan agar jadi berkat buat seluruh jemaat Saat Teduh yang mendengarkan. Ini dari Paul dan Winda, yaitu Coach CGB. Berarti adalah salah satu pemimpin di dalam gereja Mawar Sharon, salah satu pemimpin CG ya. Shalom, saya mau bersaksi di Saat Teduh bersama Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Pastor Philip sempat berkata di menit ke-54 bahwa minggu depan pada hari kerja ada kabar baik tentang surat izin yang akan keluar yang sebenarnya sudah disegel. Pada saat itu saya dan istri saling melihat dan bergandengan tangan mengimaninya, di mana sudah 3 bulan kami berdoa dan bergumul soal surat izin yang tidak kunjung keluar juga. Haleluya, puji Tuhan, akhirnya Senin 14 Maret 2022 kami dapat info surat izinnya keluar. Kami senang sekali dan bersyukur pada Tuhan Yesus yang menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Yang ini saya memang menerima kesaksian ini juga secara pribadi karena kenal dan salah satu leader di dalam volunteer leader di gereja kami, di gereja kita, dan kejadiannya secara detail memang luar biasa. Tuhan bekerja, izin-izinnya dan sebagainya. Oh, hanya Tuhan yang tahu. Saya percaya kita semua diberkati dengan kesaksian semua saudara seiman yang mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Josephine Noija, saya ibu rumah tangga dari pertengahan tahun kemarin. Saya setia dan selalu bergabung mengikuti Saat Teduh bersama. Namun akhir-akhir ini saya hampir tidak pernah datang dan membangun lagi hubungan dengan Tuhan. Malam ini 12 Maret 2022 jam 2:12 dini hari, saya mendapat masalah. Saya buka YouTube dan tergerak untuk menonton Saat Teduh bersama. Tanggal 3 November 2021 dengan judul Mengapa Engkau Tertekan, Hai Jiwaku. Ketika pastor bilang ada seorang yang dulunya dekat dengan Tuhan tapi sekarang dia jauh, itu saya pastor. Dan di akhir acara pastor berdoa, ada seorang yang batuk bahkan menghabiskan obat entah sudah berapa banyak. Itu saya juga pastor, dan sudah 3 minggu ini saya batuk dan tidak sembuh. Tidak tahu berapa banyak obat yang sudah saya minum. Seketika itu juga yang awalnya tenggorokan saya gatal tiba-tiba hilang dan batuk saya pun sembuh. Puji Tuhan, Allahku hebat. Haleluya. Jawaban doa demi jawaban doa Tuhan beri ya, asal kita tetap tekun dan percaya. Jangan lepaskan imanmu hari ini. Harry, saya mengikuti Saat Teduh bersama. Pastor Philip berkata, seorang pria sedang bingung untuk membayar tagihan dan Tuhan akan membayar tagihan tersebut. Saya imani perkataan itu sambil saya tatap Pastor Philip dalam-dalam. Seolah-olah Tuhan sedang berbicara langsung kepada saya. Karena saya harus melunasi sewa rumah, sementara dana yang tersedia baru 30% saja dari nilai sewa rumah itu. Ajaib dan nyata benar pekerjaan Tuhan. Tuhan sediakan 100% dari nilai tersebut melalui pertolongan teman yang tergerak hatinya. Tuhan jawab melebihi apa yang saya doakan dan apa yang saya harapkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus dan Pastor Philip untuk segala doa-doa yang luar biasa. Saya sungguh diberkati. Tuhan berkati selalu Pastor beserta GMS. God bless you. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan Tuhan ada di sini juga. Apapun permasalahan yang Anda hadapi, rintangan, tantangan, asal hati kita itu melekat padanya ada jalan. Yang penting ini, hati kita tahu bagaimana mempertimbangkan segala sesuatu. Jangan salah langkah, jangan salah ambil keputusan, apalagi yang tidak berkenan sama Tuhan. Biar Tuhan tuntun ya, mari kita merapat, mendekat, letakkan dulu semua pikiran, semua beban. Masuk aja ke hadirat Allah, sujud menyembah, cari wajahnya, mungkin kita juga akan menemukan tangannya. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya
Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, ya Tuhan. Bagai tangan gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
kami tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Hanya Kau yang ku sembah, suci, suci, layak, Engkau layak, sungguh ku cinta Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau yang ku sembah. Oh, suci, oh
cinta suci, suci, layak, Yesus layak. Sungguh, sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau. Sungguh kami mencintai hadirat-Mu, kami mencintai firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami memuji menyembah-Mu karena siapa diri-Mu, bukan apa yang Tuhan bisa berikan pada kami. Sebab Kau telah memberikan nyawa-Mu di kayu salib, lebih dari cukup alasan untuk kami bersyukur untuk segala sesuatu hari ini. Thank you Lord, you've been good to us. I love you, we love you. Keluarga Saat Teduh sungguh cinta padamu, mengasihimu. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hamba-Mu erat-erat, dalam-dalam di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Praise the Lord, puji Tuhan ya. Hari ini hati kita akan diperlengkapi. Bagaimana mempertimbangkan segala perkara. Hikmat itu ada. Hikmat itu harus diminta. Yakobus berkata, mintalah hikmat jikalau kita kekurangan hikmat. Tapi hikmat itu juga spirit, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah, ketika kita mendengarkan firman seperti ini hari ini, bukan hanya kita akan diperbaharui, tapi kita akan menerima sesuatu. Kebijaksanaan yang belum pernah kita miliki itu bisa bertumbuh. Mari saya ajak kita membuka Amsal yang pasal yang ke-16, beri judul Timbangan Hati dan Cermin Jiwa. Hati itu ada neracanya untuk bisa nimbang, ya kan? Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit sekali. Rasanya buah si malangkama. Kiri kanan kena. Lebih baik keputusannya apa? Ingin rasanya kita hadirkan Yesus secara fisik, langsung putuskan untuk kita. Tapi Tuhan hadir kok, sekalipun gak secara jasmani, dalam rohnya, dan firman ini pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Berarti Alkitab ini adalah kompas jiwa. Nah, cermin jiwa kita, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku jangan jauh daripada, supaya ku layak di hadapanmu ya Tuhan. Mari kita membacanya sekarang, ada 9 ayat, semoga saya bisa cover semua. Nah, by the way, saya tidak akan memberikan poin 1, 2, 3 yang gampang seperti biasanya. Saya mau melatih juga keluarga Saat Teduh untuk bisa jot down notes, untuk bisa mencatat khotbah. Nanti setelah selesai ini di komentar di media Saat Teduh bersama, Anda bisa bagi-bagi, sharing, atau tukar catatan khotbah ya. Waktu Anda bagikan, Anda sendiri diberkati, orang lain membacanya juga, mereka akan bisa saling melengkapi dengan catatan atau note mereka sendiri. Apa yang kurang di orang lain, mungkin telinga Anda yang menangkapnya. Apa yang telinga Anda luput, ternyata ada rema, orang lain menuliskannya. Alangkah indahnya keluarga Saat Teduh ini ada interaksi untuk saling melengkapi. Because we are all family. Nggak semua saling kenal, tapi dalam roh kita sama. Kita minumnya dari satu sumber air, makanya semeja. Saya bersyukur untuk keluarga Saat Teduh bersama. Ayat pertama, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Kita baca terus dulu. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seorang,
maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mulai dari yang pertama dulu, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Manusia-manusia Allah yang dipenuhi sama Roh Kudus, yang sudah kenal Kristus sekian lama, harus pandai menimbang dalam hatinya. Jangan bersandar pada pengertian sendiri, selalu percaya pada Tuhan dulu. Kalau kita belum mengerti sesuatu, belajar seperti Mary, seperti Maria di Perjanjian Baru. Ibu Yesus itu menyimpannya dalam dada. Hendaklah kita lamban berbicara, tapi lebih cepat untuk mendengar. Bukankah Tuhan ciptakan kita punya 2 telinga, 1 mulut saja. Lidah pun ditaruh di dalam mulut kita. Tidak boleh show off dulu. Jangan tergesa-gesa mengomentari. Atau izinkan orang lain untuk menyelesaikan kalimatnya, atau menjelaskan dirinya. Jikalau pertanyaan, dengarkan dulu dengan telinga kiri, saring, lalu dengan telinga kanan, telinga pengertian. Dengarkan dulu setiap pertanyaan sebelum menjawabnya. Usahakan untuk kita nggak menyela. Memang susah, saya sendiri pun berkali-kali melakukan kesalahan itu. Tapi manusia yang bijaksana selalu menimbang-nimbang dalam hatinya. Di dalam hatinya itu ada neraca. Jadi dia timbang perkataan orang. Nggak semua kata-kata orang itu persis seperti yang kita kira. Karena manusia pun mencoba menaruh pikirannya dalam kata-kata. Misalkan jikalau seorang wanita, seorang istri ngomong sama suaminya, "Do you love me?" Kamu cinta enggak sama aku? Yang dia butuhkan bukan jawaban, enggak tentu begitu. Mungkin yang diinginkan oleh sang istri adalah perhatian. Di balik kata-kata itu, jikalau kita timbang, maka kemungkinan ada maksud hati yang harus kita tangkap lebih teliti. Enggak tentu perkataan itu jangan terpancing dengan kalimat-kalimat. Bisa jadi di belakang itu sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat baik sekali atau sesuatu yang indah. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hatinya. Belajar untuk menangkap di balik apa yang kelihatan dan kedengaran. Mungkinkah hati itu maksudnya lain dengan lidah bibirnya? Jangan menangkap manusia pada ketidaksempurnaannya. Coba kenal hatinya. Kalau bisa kita mempraktekkan ini, hubungan kita pun niscaya diberkati. Manusia dapat menimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Nah, manusia-manusia Allah yang sudah lahir baru dan sekarang telah mengenakan Kristus, tidak boleh sembarang bicara. Memang sih nggak ada orang sempurna, orang yang bisa mengekang lidahnya, orang itu sempurna. Sekali-kali pun tupai itu pandai terbang, dia kadang-kadang bisa jatuh ke tanah. Kita jaga lidah aja kadang-kadang masih ada terselip sesuatu yang kita sesali. Apalagi kalau kita brol-brolan, kalau kita sembarangan atau sembrono, wah betapa banyak kita melukai orang di sekeliling kita dan tanpa terkecuali melukai diri sendiri. Jawaban lidah itu berasal daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan ingat, mulut kita atau perkataan kita harus memuliakan Tuhan. Catatlah itu. Harus memuliakan Tuhan Yesus. Makanya itu jangan ada kata-kata kotor di mulut kita. Sumpah serapah, ya kan? Cursing dan mengutuki kebun binatang dan lain-lainnya. Janganlah kita itu mulutnya mempermalukan Tuhan kita. Kalau dalam bahasa manusia, bahasa setiap negara, itu ada bahasa nasional dan bahasa daerah. Omong kotor itu juga ada loh, yang umum satu negeri, tapi juga setiap daerah ada sendiri-sendiri. Ginilah the golden rule atau peraturan emasnya. Ini rambu-rambu lalu lintas untuk lidah bibir kita. Kalau kita nggak ngerti, jangan diucapkan dulu, cari tahu arti. Tapi itu pun kadang-kadang kita pun membuat kesalahan. Ya, nggak apa-apa. Yang pasti kita buat komitmen dulu. Jawaban lidahku harus selalu berasal daripada Tuhan. Ayo kita latihan. Ayo kita tingkatkan disiplin yang tinggi sebagai putra-putri kerajaan sorga. Bahwa mulut kita harus senantiasa memuliakan Tuhan. Mungkin 100% keterlaluan. Mungkin gak ada satu orang pun bisa sempurna dalam perkataannya. Tapi kalau kita berjuang, berusaha dan mengejar itu, saya yakin nanti ya keteledoran itu gak seberapa.
Jadi harus memuliakan Tuhan. Apa maksudnya jawaban lidah itu berasal daripada Tuhan? Selain mempermuliakan Tuhan, kata-kata kita harus jadi berkat buat orang lain atau membangun orang lain yang mendengarnya. Sehingga orang yang mendengarnya itu mendapat kasih karunia. Our words should be other people's blessings. Harus menjadi berkat. Menjadi berkat itu bukan berarti selalu ngomong yang baik-baik saja atau mengutarakan yang orang lain suka mendengarkannya. Tidak selalu kita itu memberitahu pada orang lain apa yang telinga mereka harapkan. Yang disebut berkat kadang-kadang juga dalam rupa teguran. Tapi teguran kita harus penuh kasih. Kritikan kita membangun, bukan menjatuhkan. Bukan membunuh karakter seseorang, tapi membangun karakternya sekalipun kalau harus mengoreksinya terlebih dahulu. Kata-kata orang yang percaya, jawaban lidah kita harus berasal daripada Tuhan. 1, harus memuliakan Tuhan. 2, harus jadi berkat. 3, lebih dari itu, semoga bisa jadi jawaban. Mulut kita nanti kan mulai pelan-pelan menjadi supranatural. Tuhan mulai memberkatinya dengan karunia-karunia seperti hikmat marifat, seperti nubuat. Kata-kata kita itu bisa tajam bukan sinis, bukan sarkastik, bukan melukai perasaan orang lain yang mendengarnya, tapi tajam itu artinya bisa tepat guna, tepat waktu, persis ke target tujuan yang Allah inginkan, dan menjawab kehidupan seseorang, menjadi solusi buat orang lain yang mendengarkannya. Itu yang disebut jawaban lidah yang berasal daripada Tuhan. Memuliakan Tuhan, jadi berkat, jadi jawaban. Yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Iya sih, kita kalau salah selalu nggak kerasa kan? Tapi kalau orang lain yang salah, selalu kita besar-besarkan. Segala jalan orang memang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Itu udah bakat alami keturunan Adam dan Hawa, yaitu Anda dan saya. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jangan kita menghakimi orang lain dengan begitu mudahnya, dan juga jangan menghakimi dirimu sendiri. Karena penghakiman manusia itu selalu tidak objektif. Makanya kita itu harus dekat sama firman, dan harus dicuci bersih. Kita tidak boleh lama-lama, kita harus merenungkan firman kembali, karena firman ini cermin jiwa. Karena hanya Tuhan yang sanggup menguji hati. Contohnya, manusia itu bukanlah hakim yang paling baik atas dirinya sendiri. Kerap kali Anda dan saya, kita terlalu keras sama diri sendiri atau terlalu ringan sama dirinya. Gitu aja lo kok kamu ingat-ingat. Padahal kalau dibalik orang lain yang mengatakan pada kita, kita bisa sakit hati. Manusia itu punya kecenderungan untuk terlalu ringan sama dirinya sendiri, terlalu mengentengkan orang lain, dan dia terlalu baik sama dirinya. Tapi sebaliknya juga ada manusia yang terlalu jahat sama dirinya. Dia merasa semua yang dia lakukan itu salah di matanya sendiri. Orang yang tidak segan-segan untuk mengutuki dirinya. Orang-orang yang suka menyalahkan diri, bahkan sampai pada titik taraf halusinasi, dia kira Tuhan pun menolak dia. Tuhan pun sudah benci sama hidupnya. Tuhan sudah marah setengah mati. Padahal enggak loh. Manusia itu ya, kalau nggak satu ekstrim ya ekstrim satunya. Kalau nggak terlalu ringan sama dirinya, terlalu keras sama diri sendiri. Karena itu Tuhanlah yang menguji hati. Nah, cara kita menguji hati kita dalam Tuhan gimana? 1, dengarkan hati nurani. Tapi hati nurani pun bisa menipu loh. Berapa banyak orang melakukan kesalahan mengira bahwa dia melakukannya untuk Tuhan. Seperti Paulus yang menganiaya jemaat. Dahulu kala namanya Saulus. Bahkan sampai membunuh martir pertama di perjanjian baru namanya Stefanus. Dia kira dia lakukan itu untuk Allahnya. Padahal Tuhan tidak pernah suruh sacrifice manusia atau membenci, apalagi membunuh. Nurani itu bisa menipu. Tapi nurani dulu. Kalau nurani aja kita nggak latih, kita tuh selalu menyangkali, rasa nggak srek tetap jalankan. Rasa nggak sejahtera, peduli amat, terjang dan lawan arus Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah mulai berbicara di nurani Anda, mulai ada satu dorongan atau sebuah larangan, dengarkan atau jangan diteruskan kalau itu sebuah larangan. Tapi lebih dari nurani, kalau nurani kita bisa salah, firman Tuhan gak pernah salah. Makanya hubungan saya dengan Alkitab ini dekat. Karena Tuhan yang menguji hati gak mungkin terjadi di hidupku, kecuali lewat firman Tuhan yang ada di tanganku. Alkitab ini penting dalam kehidupan saya dan di kehidupan Anda. Inilah yang test the spirit, inilah yang menguji segala roh. Firman Allah yang saya baca, saya renungkan tiap saat. Dan kalau saat teduh bersama gini setiap Rabu dan Sabtu live-nya, lalu hari Minggu saya khotbah di gereja.
Ini semua firman-firman ini menjaga umat Allah. Nurani kita bisa menyesatkan, tapi firman tidak pernah menyesatkan. Firman Tuhan itu selalu betul, selalu benar. Firman Tuhan itu gak ada salah atau cacat celah. Karena ini otoritas orang percaya. Inilah Tuhan yang menguji hati kita. Banyak baca Alkitab, banyak dengar suara Allah. Sedikit membaca Alkitab, sedikit mendengar suara Tuhan. Tidak baca Alkitab, Tuhan bicara pun kita gak mau dengarkan. Dan Tuhan tidak akan memaksakan. Kalau kita tutup hati, tutup buku, kita tutup hati. Kita tutup hati, Tuhan tidak akan dobrak pintu. Tuhan mengetuk pun tidak akan kedengaran karena terlalu bising jiwa kita dengan keduniawian. Saya dorong keluarga Saat Teduh, setiap keputusanmu itu ditimbang dulu sama Tuhan Yesus, sama firman-Nya. Supaya jangan sampai nanti setelah kita salah jalan, setelah kita ditimpa sakit yang tidak perlu, kita baru koar-koar dan teriak-teriak berkata, Tuhan tolong aku. Alangkah baiknya jikalau kita dituntun Tuhan dari dasar. Kita itu loh, dibimbing sama Roh Kudus dari step 1, dari langkah pertama. Baby step-nya aja udah ada Tuhan. Supaya jangan sampai kita itu salah jalan. Ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, bukan serahkanlah rencanamu. Tuhan tidak pernah memberkati mimpi kita. Tuhan tuh memberkati usaha kita. Terserahlah apa mimpi cita-cita. Jangan dikit-dikit tanya Tuhan kalau kita belum melakukan tanggung jawab kita. Karena banyak orang itu sukanya gini loh, Tuhan belum ngomong apa-apa kok, tapi tanggung jawabnya, ya tanggung jawab pribadinya diterbengkelaikan, diabaikan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan itu gini. Asal mimpi, cita-cita, rencana kita itu tidak melanggar firman Allah, gak apa-apa. Lakukanlah yang terbaik, berusahalah. Kalau memang nanti akan ada jalur lain yang Tuhan buka atau nanti Tuhan mengubah haluan, biarkan nanti sementara kita jalan, Tuhan tuntun langkah-langkah kaki kita ke arah yang berbeda. Tapi jangan sampai kita itu melihat awan tidak menabur, tunggu suara audible atau tanda yang nyata. Kalau memang itu baik dan benar, kita nggak tahu apakah itu 100% kehendak Allah, tapi itu nggak melanggar firman Allah. Itu ada dalam kebebasan atau kemerdekaan kita sebagai manusia yang punya hak bebas memilih. Pilihlah apa yang baik, nanti Tuhan benarkan sepanjang perjalanan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Manusia itu memikirkan langkahnya, memikirkan jalannya maksudnya. Tuhan yang menuntun langkahnya. Jangan kita itu mudah atau pandai beralasan lalu tidak melangkah. Melangkah dulu. Kalau itu God's will, kalau itu kehendak Allah, kalau itu ditulis dalam firman Allah, ngelangkah saja. Nanti kan Tuhan tuntun langkah kita. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka atau barulah terlaksanalah segala rencanamu. Ayat 3b tadi. Apa maksudnya terlaksanalah segala rencanamu ini? Ada beberapa dimensi. Yang pasti, kalau kita serahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu, bisa jadi terjadi sesuai dengan rencana kita. Tapi melampaui ekspektasi. Karena Allah kalau bekerja selalu lebih daripada yang kita kira. Jadi ingat cerita tentang Musa, tongkatnya berubah jadi ular waktu dia diutus ke Firaun untuk minta bangsa Israel keluar. Semua orang-orang pintarnya Firaun, semua ahli nujumnya, semua magiciannya, tukang magicnya juga bisa lakukan yang sama. Tapi selalu tongkat Musa jadi ular itu yang dari Tuhan itu memakan, memagut, dan menelan ular-ular yang lain. Tuhan selalu melampaui apa yang manusia bisa lakukan. Terlaksanalah rencanamu itu selalu begini loh. Kadang-kadang Tuhan izinkan semua terjadi sesuai rencana kita. Good news, kabar baik. Tapi selalu melampaui ekspektasi. Atau bisa jadi tidak sesuai rencanamu. Tidak sesuai rencanaku. Tapi justru lebih indah. Jalanmu bukan jalanku. Rencanamu bukan rencanaku. Lalu ada kalimat berikutnya. Kalau gini aja kan skakmat. Kalau begini aja kan, loh kok ditolak? Enggak, lanjutan. Episode keduanya Tuhan berkata, jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Rencanaku lebih tinggi dari rancanganmu. Nah itu good news, itu kabar baiknya. Ya sudah, kalau memang bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Malah justru itu yang jadi. Itu yang luar biasa. Yesus minta cawan dilewatkan. Bukan Tuhan Yesus takut naik ke kayu salib karena siksaan. Tapi di kayu salib dia harus berpisah dengan Bapa. Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu yang Yesus ingin hindari. Karena sejak kekal sampai kekal, Allah Trinitas tidak pernah berpisah. Tritunggal adalah satu. Tapi gara-gara kita berpisah berapa jam, terasa seperti forever atau eternity. Seperti kekal selama-lamanya. Tapi andai kata Yesus memaksakan diri sebagai anak Allah dan cawan itu lewat, Anda dan saya harus masuk neraka loh. Gak peduli sesaleh apa kita hidup. Untung Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku ya, biar kehendakmu yang jadi. Here we go, here we are. Oleh karena itu ada sekarang yang namanya keselamatan dan pengampunan dosa. Aren't you thankful? Kalau tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, pasti ada sesuatu yang lebih. Ada sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar. Ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Perhatikan ya, jadi Tuhan itu maestronya, mastermind, sutradara yang paling hebat, bukan buat sandiwara. Tapi Tuhan itu akan menentukan nasib setiap orang. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik pun dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah tinggal begini, pilihan kita mau masuk dalam rencana atau rancangan damai sejahtera atau rancangan malapetaka. Bukan berarti yang rancangan damai sejahtera nggak punya masalah, tapi ada penyertaan Allah. Tapi rancangan yang satunya lagi malapetaka, mungkin orang itu hidupnya fine-fine saja, tapi ujungnya adalah maut. Inilah perbedaannya antara orang-orang fasik dan orang benar. Inilah bedanya antara domba di satu sisi dan kambing di sebelah satunya. Jangan kita hidup sembarangan, karena di hidup ini ada Tuhan, apalagi dalam kekekalan. Tuhan ada dua rencana di ayat 4 ini. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Orang fasik pun gak bisa lari, dibuatnya untuk hari malapetaka. Bukan berarti Tuhan binasakan mereka. Tapi Tuhan kasih terus kesempatan, orang itu gak mau bertobat. Karena itu saya tahu, sekalipun kalau hidup kita sekarang masih berlumuran dosa dan banyak kesalahan, asal kalau kita mau bertobat, kita bisa switch plan loh, berubah rencana. Kita bisa berubah program dalam hidup ini, dari harusnya kita itu dibinasakan, masuk dalam rancangan keselamatan. Pilih, kita mau masuk di dalam kategori rancangan keselamatan atau rancangan pelajaran. Orang fasik di sini dibuatnya untuk hari malapetaka, dijadikan pelajaran, a lesson, a life lesson untuk yang lainnya lihat. Jika orang fasik dihukum, yang lainnya pun jerah tanpa hukuman. Orang lain pun akan belajar. Ketika harta orang fasik dipindah ke orang benar, ketika orang fasik yang menggali lubang jatuh sendiri ke dalamnya, membuat orang lain pun beberapa akan ketakutan dan melihat, iya ya, jangan pernah berniat jahat. Kita mau masuk dalam rancangannya Musa atau Firaun yang dikeraskan hatinya. Sama-sama untuk kemuliaan Allah. Musa, kemuliaan Allah adalah membawa mereka keluar, berjalan di tanah kering, membelah Laut Merah. Firaun, Tuhan tunjukkan gagah perkasanya pada negeri penyembahan berhala. Dengan memberi tulah-tulah itu semua berhalanya tidak bisa apa-apa. Padahal itu yang disembah oleh mereka untuk menghindari malapetaka itu. Malah Tuhan berkata lewat Musa, tak satu pun dari berhalamu itu sanggup menahanku. Sama-sama lewat Laut Merah, yang satu dibuat Tuhan jalan dan mulia, yang satu dibuat Tuhan tenggelam. Teroleng-oleng semua roda-roda keretanya untuk menunjukkan kuda percuma saat perang jikalau Allah tidak di pihaknya. Mau masuk dalam rancangan keselamatan Tuhan atau mau masuk dalam rancangan pelajaran dari Tuhan? Kita tentukan. Yang membedakan apa? Pertobatan. Maka itu jangan pernah keraskan hati kita. Saya sih nggak berani keraskan hati sama Tuhan. Wah, saya nggak berani. Kenapa? Nggak menang, udah gitu aja. Nggak menang. Ayat yang ke-5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Berarti Tuhan jijik dong. Iya. Kok bisa ya, padahal Tuhan itu maha kasih loh, mengasihi setiap manusia. Tapi sekali kita kena virus sombong hati, Tuhan langsung jijik sama kita. Segala dosa yang lain seolah-olah Tuhan gak apa-apa menjamah. Tapi kalau sombong, Tuhan gak mau pegang. Tapi bukan berarti forever orang itu dihukum, doom to perish, atau orang itu sudah tidak ada harapan. Enggak, makanya itu orang sombong pun bisa bertobat. Namanya merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Bukankah di Tawarik dikatakan gini, bahkan kalau ada bangsa negara yang begitu angkuh, kalau mereka merendahkan diri, meninggalkan jalan mereka yang salah, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tapi pokoknya, orang yang sombong adalah kekejian bagi Tuhan. Ia nggak akan luput dari hukuman. Hukuman orang sombong apa? Tuhan aja yang tahu, saya nggak mau mendahului firman. Tapi satu hal ini saya tahu pasti bahwa itu sudah jadi hukuman. Orang yang dibenci Tuhan, itu udah hukumannya dia. Mau dia mau masuk neraka kek, mau nanti ngalami apalah, dicambuk Tuhan lah, itu bukan urusan saya. Tapi kita harus tahu, orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Kata kekejian bagi Tuhan itu sendiri sudah hukuman. Jikalau Allah tidak di pihakmu, siapa bisa menolongmu? Kalau Allah melawanmu, siapa bisa menolongmu? Jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nah itu indah. Tapi kalau kita kekejian bagi Tuhan, Tuhan sudah jijik sama kita. Itu sudah hukuman. Tahu nggak, ada banyak orang yang masih kelihatan jaya, itu masih di dunia fisik. Belum apa-apa, padahal Tuhan sudah meninggalkannya. Hati-hatilah, jalan tak aman. Tidur hati-hati. Karena orang yang sudah tidak punya Tuhan di dalam perkenanan, orang itu dalam bahaya yang luar biasa. Saya nggak mau jadi orang itu, saya mau jadi orang yang dikenannya. Makanya itu ayat 6, mari kita sekarang baca lebih lanjut. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Yuk, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Berarti Tuhan itu masih mengampuni kita. Orang sombong pun bisa bertobat. Tapi Tuhan minta supaya orang itu dipenuhi dengan kasih dan kesetiaan. Nggak perlu kok kita itu bayar dosa. Tuhan sudah membayarnya. Tuhan sudah melunasinya. Dengan kasih dan kesetiaan itu, asal kita datang dengan rendah hati dan berkata, Tuhan, aku mengasihimu, terima kasih Engkau mengasihi aku. Hancur hati, jiwa patah remuk, tidak dipandang hina. Ingat wanita yang datang dengan narwastu dipecahkan, minyak yang mahal, itu pelacur. Itu orang ada roh jahat di dalamnya, berapa banyak cerita dalam kitab Injil begitu. Tapi Tuhan berkata, biarkan dia. Sementara orang Farisi mencibirnya kalau dia tahu wanita seperti apa yang menjamahnya. Tuhan tahu. Tuhan tuh gak pernah perhitungan sama kita. Dia yang membayar lunas, masa dia mau hitung uang kecil sama kita? Dosa besar aja diampuni seluruh bumi, apalagi kita. Tapi dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Karena itu kalau kita datang minta ampun sama Tuhan, peduli amat perasaan. Maksudnya apa? Udahlah, yang penting itu kasih dan kesetiaan, bukan perasaan. Mana ada tulisan, dengan perasaan kesalahan diampuni. Dengan perasaan sudah diampuni, maka kita merasa diampuni. Maka kita sudah diampuni maksudnya. Mana ada kata-kata kalau kita merasa diampuni baru itu sungguh-sungguh pengampunan. Nggak ada. Peduli amat perasaan kita. Kita minta maaf, sudah diampuni nggak ya? Udah diampuni nggak ya? Kita masih ragu atau bimbang. Yang penting kasih dan kesetiaan. Udah. Tuhan, aku nggak tahu apakah aku sudah diampuni atau tidak. Aku beriman, aku sudah diampuni Tuhan. Perasaan sih belum diampuni, masih tertuntut. Tapi aku mau setia. Aku nggak mau berbuat dosa itu lagi. Tuhan tolong aku supaya aku jangan jatuh. Lihat ya. Perasaan diampuni atau tidak, itu tidak relevan. Di mana ada kasih pada Tuhan ketika seorang bertobat. Dan dia mau setia sama Tuhan, tiba-tiba dia gak jatuh lagi. Menoleh lagi, loh kapan ya aku merasa diampuni? Gak tahu, sambil perjalanan. Semakin jalan, semakin merasa dikasihi. Jangan terlalu besar-besarkan perasaan kita. Aku belum merasa diampuni. Aku belum merasa bahagia. Bahagia gak bahagia itu bukan perasaan. Bergembiralah karena Tuhan. Rejoice, once again I say to you, rejoice, kata Paulus di penjara. Sekali lagi kukatakan padamu, bersukacitalah. Tuhan sudah dekat. Di zaman dunia ini perasaan is everything. Tuhan ajarkan bahwa iman is the better thing. Iman itu lebih baik daripada perasaan. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Saya suka ini. Kalkulasi dulu konsekuensinya sebelum kita digoda. Orang itu menjauhi kejahatan karena apa? 6b katakan karena takut sama Tuhan. Takut ini bukan ketakutan kayak Tuhan hukum, bukan. Takut akan Tuhan ini kalkulasi konsekuensinya. Jadi sebelum kita digoda, kalau kita tahu bahwa itu familiar atau itu sudah biasa jadi godaan pencobaan. Kalau kita mengertilah kita ini sering jatuh di mana. Nanti waktu kita lagi waras dalam hadirat Allah, berani konfrontasi pikiran, pikirkan sungguh-sungguh, kalau kita nanti itu digoda begitu, kita nggak mau jatuh itu karena
kita sudah perhitungkan konsekuensinya. Kalau sampai aku jatuh, karirku pasti ambruk. Kalau sampai aku berkata iya sama setan, keluargaku pasti berantakan. Anak-anakku nanti sengsara. Kalau orang sudah digoda itu, pikirannya sudah nggak bisa menentang. Karena itu pikiran dipersiapkan, ini medan perang. Sedia payung sebelum hujan. Tahukah medan perang rohani sesungguhnya itu adalah pikiran kita? Mengasihi Tuhan dengan akal budi itu bukan hanya memuji menyembah, tetapi mempertimbangkan, ada timbangan di hati dan cermin jiwa. Ngomong sama diri sendiri, bicara begini. Kalau saya ya bilang sama diri sendiri, Philip Mantova, ini godaanmu yang sering terjadi sejak masa mudamu. Kalau sampai kamu berkata iya, saya mulai tulis seperti mencatat khotbah. 1, ini akan terjadi. 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu menjadikan pegangan buat saya. Saya harap Anda juga punya catatan seperti itu. Bukan catatan khotbah namanya. Catatan konsekuensi dosa yang begitu dekat di hati Anda seringkali. Ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan pada jalan seorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Luar biasa, kalau Tuhan berkenan, jalan orang itu sama jalan orang, musuh orang itu pun bisa damai sama dia. Berkenan ini apa sih? Pastor Philip, gimana caranya berkenan sama Tuhan? Easy, gampang. Cintailah yang dia cintai, bencilah yang dia benci. Berkenan itu nggak perlu membawa pengorbanan, memberikan sesuatu yang memukau Tuhan, atau melakukan lebih dari saudara seiman, nggak perlu sih. Gampang aja sih. Jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, gimana caranya berkenan sama Tuhan? Gampang. Belajarlah. Sambil kita semakin dewasa rohani, bertumbuh secara rohani, belajar senantiasa untuk semakin mencintai yang Tuhan cintai, semakin menyukai yang Tuhan sukai, semakin membenci yang Tuhan benci. Udah kan? Nah, orang yang gitu ya nanti, Tuhan jadi pembelanya. Musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Gimana musuh kita bisa damai sama kita? Apalagi yang sudah bebuyutan. Simply this. Musuh kita itu bisa berubah pikiran karena Roh Kudus bekerja. Lalu dia bisa bergabung sama kita. Tadinya menentang kita, sekarang malah menjadi pembela kita, pendukung kita, tim sukses kita. Ingat Saulus, dahulu menganiaya gereja, akhirnya menjadi rasul Injil bagi gereja-gereja, apalagi bagi bangsa-bangsa. Ketika musuh kita itu dicelikkan matanya, mereka itu tadinya menjadi oposisi, berikut menjadi sahabat. Tapi bisa jadi musuh itu sendiri tidak bergabung atau dia tidak menjadi pendukung. Tapi musuh itu disadarkan bahwa dia yang salah. Itu pun sebuah tangan Tuhan bekerja. Jikalau ada seseorang yang memusuhimu, tapi karena Anda terus pakai kasih, Anda terus memberkati, lama-lama orang itu bisa mengaku begini, iya ya, saya akui you benar. Atau bisa mengakui, iya ya, saya terpaksa harus mengaku bahwa orang itu lebih rohani dari aku. Mungkin gak ngomong langsung ke kita karena terlalu gengsi. Mungkin lewat teman kita atau orang lain dia mengakuinya. Itu juga salah satu tanda bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ayat 8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Mumpung harta masih sedikit, mari kita itu bangun diri di atas kebenaran supaya kita jangan tamak, ya, supaya hati kita tidak melekat pada harta. Terakhir ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Lakukan bagian kita, due diligence itu dari sisi manusia. Hati manusia memikirkan jalannya. Minta sama Tuhan suatu hati dan pikiran yang bisa menimbang. Hati manusia itu memikirkan jalannya. Minta a thinking heart. Minta hati yang bisa menimbang dan mendoakan sebelum mengambil keputusan. Meskipun ujungnya Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Always use your mind. Selalu pakai akal budi yang diperbaharui firman sebelum membuat keputusan. Minta hati yang bijaksana. Minta roh yang takut akan Allah. Minta hati yang bisa mikir, menimbang-nimbang dengan pengaruh firman. Kalau kita punya hati seperti itu berkat terbesar dalam hidup ini. Karena segala langkah kita
akan disertai oleh Roh Kudus. Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Isn't that wonderful? Tuhan yang menentukan langkahnya. Hati yang mikir dalam Kristus, Tuhan tentukan langkahnya. Bukan setan yang pegang kendali, tapi Tuhan. May your heart be blessed. Biarkan timbangan hatimu itu diberkati oleh Roh Kudus. Biarkan cermin jiwamu begitu jernih. Anda bisa melihat campur tangan Allah dalam setiap langkahmu. Haleluya, God bless you. Hanya dekat Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Lekas tuliskan, kali ini saya minta begini di live chat atau permohonan doa. Tuliskan apa yang selama ini jadi pergumulan Anda untuk ambil keputusan dan Anda tidak tahu keputusan apa yang terbaik.
Kalau Anda berada di persimpangan, gak tahu harus memutuskan gimana, tuliskan. Dan kalau itu sesuatu yang rahasia, confidential, supaya gak jadi bacaan orang lain, Anda bisa samarkan. Tapi tuliskan. Atau kategori besarnya aja tentang hubungan, relationship, tentang pekerjaan, keuangan, atau tentang keputusan apapun lah. Tuliskan di sana ya, saya mau tumpang tangan dan saya akan minta terang Roh Kudus turun atasmu. Sehingga ada wahyu Tuhan, roh wahyu dan hikmat akan menerangimu. Saya berdoa supaya hatimu, hati Anda dibuat peka mulai hari ini. Dan akan ada tanda-tanda Tuhan kirimkan, akan ada signs. Kadang-kadang tanda itu nggak nyata seperti, tapi ada juga tanda yang bisa kita tangkap ketika hati kita terbuka. Tuhan akan berbicara semakin jelas dalam kehidupan Anda sekalian. Tuliskan ya, kita nyanyikan lagu ini lagi dari refnya atau chorusnya. Saya tunggu, nanti saya tumpang tangan dan mohon Roh Kudus untuk menuntunmu, menuntun kita semuanya. Tuhan, inilah yang Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekarang ulurkan tanganmu ke depan, saya akan tumpang tangan. Roh wahyu dan hikmat, dear Roh Kudus, my very, very best friend. Turunlah atas keluarga Saat Teduh yang sedang mempertimbangkan sesuatu atau menimbang-nimbang sebuah keputusan. Hamba berdoa supaya firman Tuhan jadi pelita semakin menjadi dan terang semakin benderang dalam hati, jiwa, batin, dan sekeliling keluarga Saat Teduh yang hamba-Mu layani Tuhan. Inilah ladang penggembalaan di mana Kristus jadi gembala agung, hamba hanyalah jadi asisten aja untuk melayani mereka. Hamba berdoa Tuhan tuntun dengan tongkat gada di dalam nama Yesus, roh wahyu dan hikmat turunlah jamah. Kiri atau kanan akan ada suara seperti firman Tuhan di perjanjian lama. Akan ada suara, samar-samar pun ada suara. Kamu harus ambil keputusan ini atau itu, yang pasti keputusan itu selalu dari firman. Selalu bukan ceraikan, tapi pulihkan. Selalu bukan bicara lari atau melainkan hadapi. Dalam nama Yesus, jamah keluarga Saat Teduh. Roh Kudus wahyukan sesuatu. Ada orang yang katarak disembuhkan Tuhan katanya. Atau Tuhan berkata begini, Tuhan sembuhkan. Tapi Anda selama ini ulur-ulur tidak pergi ditangani secara medis dengan benar. Karena mungkin takut atau apa, entah alasannya. Kataraknya sudah mulai agak susah dioperasi semacam itu. Udah agak melekat atau gimana, tapi sekarang belum terlambat. Di dalam nama Yesus saya berdoa untuk operasi yang berhasil. Ke dokter, ditangani, dan itu nanti tidak akan sesusah yang dikira. Tuhan akan memberi operasi yang sukses besar, tidak melekat lagi, Tuhan buat longgar. Dan Anda akan sembuh lewat tangan dokter kali ini. Tuhan Yesus mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Trombosit kata Tuhan. Roh Kudus katakan trombosit yang menurun drastis sekarang naik. Detik saya berbicara ini normal kembali. In Jesus name be healed. Disembuhkanlah penyakitmu itu. Di dalam nama Yesus. Oh, saya melihat begitu banyak sekali orang-orang menerima terang. Saya melihat seperti kepala-kepala jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu dan terang itu turun ke atas kepalanya. Oleh akal budimu yang diterangi, keputusanmu disertai. Terima kasih Tuhan. Supaya kehidupan
memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Lekas angkat tangan, terima berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, sumber hikmat dan wahyu dari sorga menyertaimu. Dalam nama Yesus, amin. Praise the Lord. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia guru batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Bye. Bye-bye. Dalam hembus nafasku dan di detak jantungku, segenap asa rindu berjumpa, sebab ku tak ingin jauh. Bahkan saat ku jatuh, Kau tak pernah menyerah. Sungguh ku kagum dan terpesona akan Engkau, Yesus. Aku darah dagingmu,
bersatu. Kau tak pernah menyerah. Sungguh ku kagum dan terpesona akan Engkau, Yesus. Aku darah dagingmu, Kau angkatku jadi anakmu. Anugerah yang ku terima buatku terheran. Ku angkat roti dan anggur, lambang pengorbananmu. Selamanya Kaulah darah dan dagingku. Aku darah dagingmu, Kau angkatku jadi anakmu. Anugerah yang ku terima buatku terheran. Ku angkat roti dan anggur, lambang pengorbananmu. Selamanya Kau